Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasa, bersama dia Bagas. Dan kali ini kita mau bahas apa nih? sesuai Kayak judul lo udah ya. pakai ini baju, nggak ada kan? jaketnya sial. Ya udah, tapi ya hari ini merupakan episode spesial buat teman-teman juga gitu penonton Bapil. Mungkin kita mau bahas kenapa spesial? Kita mau bahas film pendek. Biasanya kan kita film panjang gitu kan. Dan spesifiknya juga short ini movie merupakan short movie dari sebuah grup musik atau bisa disebut idol group gitu. Ya kesukaan Bagas. Nggak usah digituin, nggak usah dilengkapin gitu. Aku pengen profesional gitu. Oke, bener. JKT48, tahu nggak? Sebelumnya nanya dulu, tahu nggak? Tahu tapi nggak. Tapi tahu tahu. dong. Nah, oke. Jadi mereka habis rilis short movie untuk pertama kalinya yang berjudul Magic Hour. Magic Hour gitu. Gimana kalau misalnya kita langsung kita bacain sinopsisnya aja kali ya. Kalau gitu kita Bapil bersama bahas film sama-sama. Perlu diingat bahwa film pendek ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu The Daydream, Midnight Thieves, dan The New Dawn. Film pendek ini menceritakan tentang 12 murid sekolah sihir. Murid-murid itu adalah Luna, Chloe, Clara, Charlotte, Abigail, Sophia, Lexi, Macy, Annie, Layla, Alice, dan Emilia. Film ini dimulai dengan Luna yang sedang melamun dan makan coklat karena sedang memikirkan sesuatu. Alice pun menyadarinya dari kekosongan pikiran Luna. Alice mengira bahwa Luna sedang lelah karena tidak tidur semalaman. Setelah itu, Annie dan Clara datang meminum ramuan tersebut, yang justru ternyata ramuan itu merubah Annie dan Clara menjadi kucing. Kok kucing? Chloe pun datang dan menghampiri Luna untuk memberikan sebuah informasi mengenai pencurian buku Pandora, sebuah buku yang menyimpan rahasia sekolahnya. Hingga akhirnya, Lexi, Macy, dan Charlotte datang dan menginformasikan bahwa semua murid dipanggil oleh House of Heart. Dari situlah, 12 murid mulai membicarakan siapa sebenarnya pencuri dari buku Pandora tersebut. Sebagai presiden komite, Abigail memimpin pertemuan tersebut bersama Alice, asistennya. Mereka memilah dan memilih dengan cara sendiri, yaitu sihir dan mantra-mantra yang mereka punya. Mulai dari ukuran sepatu, sidik jari, sampai ramuan kejujuran, mereka coba satu persatu secara berurutan. Pelaku mengerucut ke Luna dan Abigail. Cerita berlanjut ke Layla yang secara tiba-tiba muncul untuk mengungkapkan kebenaran bahwa pencuri sebenarnya Luna. Luna, yang sekarang sudah kerasukan dan suaranya tiba-tiba memberat pun akhirnya mengaku bahwa dialah pencurinya. Adegan berlanjut ke Luna yang menunjukkan sosok aslinya, yaitu monster teddy bear. 11 murid lainnya berusaha untuk menetralisir Luna dan mengembalikannya ke wujud manusianya lagi. Tadi merupakan sinopsis dari film pendek dari JKT48 yang berjudul Magic Hour. Mungkin ada sedikit fun fact lah ya, tambahan mengenai film ini. Apa tuh? Film pendek ini disutradarai oleh, saya baca dulu takut salah namanya, Jeremy K. Dan ditulis oleh Gita Alvernita bersama Jeremy K. Jadi mereka bareng nulis dan juga direct. Film yang rilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin, ini merupakan short movie JKT48 pertama setelah sekian lama JKT48 punya film. Dulu JKT48 juga punya film, judulnya Viva JKT48. Nah itu film jelek tuh. Nggak apa-apa, kan emang jelek. Ini juga pertama kalinya JKT bikin short movie. Hanya untuk promosi single terbaru mereka yang berjudulnya sama, Magic Hour. Oh, tapi berarti sebelumnya itu bukan short movie ya? Memang short movie. Jadi short movie ini mereka tuh untuk mempromosikan singlenya, lagu terbarunya lah. Enggak, yang kemarin itu, yang Viva itu. Oh, beda. Itu cuma film aja, itu tahun 2012 atau 2013 gitu. Itu nggak usah dibahas ya. Jadi, gue juga pengen promosi dikit kali ya buat teman-teman Bapil. Gue udah react juga, gue udah reaction untuk short movie-nya dan juga MV-nya juga ada. Mungkin teman-teman boleh cek di channel gue, Bagas Kusumo Hadi, itu ada gue di situ. Udah gue review dikit
Gue udah ngomong tuh di YouTube gue. Oke. Nanti gue review di channel Berita Nasional aja lah gitu. Oke. Jadi apa namanya? Di sini kita reviewnya. Menurut lo ini Gas, Ya. gimana? Kan tadi lo udah nonton nih kemarin ya? Hari apa tuh? Hari apa? nonton. Hari apa itu ya? Selasa kalau nggak salah 8 Mei itu. Apa Rabu atau Selasa lah. Lupa. Pas selesai nonton film itu menurut lo gimana film? Nah, oke. Gue mau review dikit deh buat filmnya. Karena belum sempat gue review juga, baru gue react doang. Ekspektasi gue ketinggian, Sa. Jadi memang Gimana? teaser, trailer, segala macemnya itu udah dari Januari gitu. Baru rilisnya Mei ini tanggal 8 kan. Pas gue tonton, oke lah. Maksudnya JKT, oke, mungkin apresiasi JKT-nya dulu deh gitu. Mereka berani untuk bikin short movie-nya. Bikin sebuah short movie cuma buat promosi single. Ini pertama kalinya juga, Ca. Jadi, gue mau apresiasi hal itu dulu. Tapi kalau kita spesifikin lagi nih ke film pendeknya, gimana sih menurut gue? Biasa aja. Maksudnya biasa aja secara penulisan cerita, secara Oke. sinematografi, biasa saja. Cuma Tidak ada yang wah ya? tidak ada yang wah, jujur. oke, Cuma tidak mereka ada yang ketolong Ketolong? sama CGI. Oh. Dia kan ini sihir-sihiran dong. Pernah nonton Harry Potter nggak? Mm-mm. Basically kayak gitu. Gitu. Oh. Basically kayak Harry Potter pakai tongkat sihir. Paling yang akhir-akhirnya itu yang gue bilang monster itu, ya oke lah CGI-nya. Gue berasa nonton, kalau teman-teman di sini mungkin Caca nggak tahu. Coba kalian nonton Kamen Rider X8 episode 1, itu kayak gitu CGI-nya. Kartunis basically, nggak realis, itu kartunis gitu. Monsternya nggak serem. Cuma tahu teddy bear kan? Tahu. Ya udah teddy bear aja warna coklat. Karena gitu. kan JKT48 kan harusnya cute gitu kan. Iya, nah Aduh kalau gitu. karena lo ngomong gitu, gue jadi ke-trigger. Apa? Mereka nih jarang banget JKT48 bikin, ya kalau ini short movie lah ya, short movie-nya nih gelap gitu. Gelap. betul, Kan oke. kan yang mungkin yang lo tahu ya cute-cute, warna-warni segala macam. Ini enggak, ini gelap. Di visual gue, Di di bayangan bayangan lo? gue, Kenapa? iya karena JKT48. jadi kayak ini kayak Lucu-lucu gitu. Lucu, gemes, Nah, kayak enggak. sihir-sihir gitu kan. Ini enggak. Ini mereka pewarnaannya, visualnya lebih ke arah gelap gitu. Paling-paling pas akhir ya, pas perang itu lawan monster ya, itu agak sedikit berwarna dikit lah. Karena kan ya, kalau sihir-sihir kan ada warna-warna gitu kan. Paling itu doang. Tapi kalau secara, mereka tuh settingnya, mereka kan syuting di Jepang. Di sekolah apa, jujur nggak tahu sih sekolah apa. Pokoknya memang pas lagi salju gitu. Ya pewarnaannya biru gitu, agak-agak gelap. Oh, dingin ya. Kan Dingin sekarang sih. salju kan. Ya, memang dingin gitu. Gue udah lihat beberapa postingan member JKT-nya, behind the scene-nya lah. Oke. Memang beneran dingin gitu loh, beneran salju tebel itu. Gitu ya. Mungkin dari secara keseluruhannya gitulah. Tadi gue bilang sinematografi biasa aja. Gue berani banget bilang gitu ya. Iya, Agak ngeri ya, karena mungkin saya maksudnya Kak, ini dibilang deket enggak, tapi ya maksudnya tahulah nih orang-orangnya nih, gue tahulah gitu loh, orang-orang yang ada di JKT, ada di short movie ini gitu loh, orang-orangnya tahu ya. Mungkin ya nggak kenal sih, cuma tahu aja gitu soalnya si produsernya gitu, si Aokuri gitu-gitulah. Jadi ya Oh, produser orang Jepang. nggak, orang Indo. Aokuri itu nama alias lah, nama panggung aja lah gitu Aokuri. Gitu. Jangan diserang ya teman-teman, gue bilang sinematografinya biasa aja. Karena emang biasa aja gitu. Paling ketolong sama selain CGI tadi, Ca, cerita kali ya. Ceritanya simple sebenarnya. Walaupun mereka ngeset ceritanya itu sebagai apa namanya, plot twist. Yang awalnya karakter utamanya kelihatannya baik, polos. Si Luna ini yang diperankan sama Marsha. Marsha itu nama asli ya. Perankan sama Marsha ini awalnya kan polos gitu kan. Terus makin kesini kok agak aneh gitu. Ini spoiler, dia merupakan yang tadi itu pencurian itu, buku itu. Ya dia pelakunya ternyata gitu. Dia yang udah dirasukin sama entah apapun itulah gitu. Arwah jahat Voldemort kali. Ini tuh kayak ini deh. Kayak apa? Lo pernah ini sih baca kartun Sailor Moon? Sailor Moon. Tahu dong. Tapi nggak nonton gimana-gimana, tapi tahu sih Sailor Moon. Nah itu, gue Oke, mikirnya gitu ya? bayangan gue tuh gitu. Oh, oke. Bayangan lu gitu. Karena ada kayak mereka berubah jadi kucing, terus kayak ada nama Luna, kayak. Oke. Jadi mungkin mereka adaptasinya dari Sailor Moon mungkin. Enggak, mereka benar-benar ini sebuah fun fact juga. Mereka benar-benar ngambil inspirasi dari Harry Potter karena jubah, bangunan, desain segala macam itu Harry Potter. Ramuan-ramuan itu Harry Potter semua. Bukan kalau Sailor Moon kan outfitnya ya
Maksudnya jalan ceritanya. Oh, jalan ceritanya. Iya, Oh. kayak mirip gitu loh. Tapi kan kalau Sailor Moon kan dia, iya sama aja, syuting kan dia. Jujur nggak tahu sih. Gue cuma tahu Sailor Moon gara-gara lagunya aja gue suka sih Sailor iya? Moon. Iya. Oke. Gue suka pas dia berubah. Kenapa jadi ngomongin Sailor Moon? Oke. Iya. Oke, itu dari ceritanya gitu. Ceritanya simple sih. Apa? Scene favorit lo apa? Scene favorit gua. Scene favorit gua jujur pas si Lunanya itu kerasukan, si Marsha itu, karena ini ngomongin ke poin gue selanjutnya, acting sebenarnya. Actingnya sebenarnya oke. Cuma apa ya? Mereka kayak agak sedikit ada beberapa member, maksudnya ya aktornya yang agak maksa gitu. Kaku ya? Kaku, ada yang tapi ada yang luwes juga gitu, kayak Azizi kan dia memang sudah main film jadi karakter utama gitu kan, 2 film sebelumnya yaitu di Anchika sama satu lagi Kalian Pantas Mati, itu kan dia memang karakter utama gitu. Tapi di sini bukan jadi karakter utama sih, si Marsha yang jadi karakter utamanya. Entah kenapa gue lebih suka actingnya Marsha di sini dibanding Azizi. Ini no disrespect ya, ntar gue diserang offense nih takutnya nih. Okay. Tapi lebih keluar lah gitu si Marsha di sini, actingnya all out gitu, yang dia ada tuh satu scene di mana dia awalnya kebingungan, terus pas udah ketahuan, oh ternyata si Luna nih ininya, dia langsung kayak ketawa sinis gitu, perubahan ekspresinya tuh smooth gitu buat gue. Jadi itu salah satu scene favorit gue. Mungkin scene favorit gue yang lainnya adalah ya terakhirnya itu yang lawan monster itu, karena lagi perang karena itu kan CGI-nya main banget gitu, maksudnya nggak katro gitu, CGI-nya nggak katro, masih bisa diterima mata orang awam lah gitu loh. Nggak terlalu fake ya? Nggak terlalu fake, ya dibilang fake nggak, makanya tadi gue bilang kayak nonton Kamen Rider Ultraman lah, kayak gitu-gitu gitu loh. Mungkin masih bisa diterima di gue karena gue nonton gituan, jadi kayak referensinya ke situ kali ya gitu. Itu dua adegan favorit gue gitu. Mungkin selain itu juga, ya paling kalau ngomongin scoring atau lagunya, jatuhnya gue ngomongin lagu yang single barunya sih, karena memang utamanya ke situ kan, mereka promosiin itunya. Itu oke-oke aja sih, gue nggak bagus, bisa diterima orang awam harusnya sih ya gitu. Harusnya gitu sih. Dia ragu dia. Gimana harusnya sih? gitu sih, karena banyak orang yang bilang lagunya tuh jelek gitu. Atau mungkin tipe lagu yang harus didengar berkali-kali terus kayak oke, enak deh gitu. Kalau gue jujur enggak. Kalau gue baru denger langsung suka gitu, karena emang enak gitu. Mungkin kok beda kuping orang-orang lah ya. Gue juga belum denger, iya, karena masih baru kan. Gue juga tahu dari baru dulu. kemarin. Jadi urutannya adalah short movie tanggal 8 Mei, besokannya baru 9 Mei lagunya rilis. Oh, berarti udah dong. Udah kemarin. MV beserta musik videonya. Kayak abis ini gue denger deh. Iya. Teman-teman juga bisa lihat juga sih, ada sih itu di YouTube. Oh, udah ada. Di YouTube JKT ada official. Udah rilis. Udah. Di Spotify ada lagunya ya. Enggak. Short movie-nya. Short movie di YouTube. Udah ada? Udah. Oh. Jadi yang gue bilang tadi ya, 3 babak. Jadi episode pertama kalau nggak salah nggak nyampe 5 menit. Episode kedua itu 5 menitan apa berapa gitu. Episode terakhir 7 menit, 8 menitan. Gitu. Tapi gue penasaran deh, itu yang main di situ apa aja? Siapa-siapa aja? Siapa aja? Ada 12 member basically memang. Gue sebutin satu-satu ya, bentar. Gue sambil baca ya, gue agak lupa nama karakternya. Di sini ada karakter yang bernama Luna, diperankan oleh Marsha. Chloe diperankan oleh Azizi. Clara diperankan oleh Christy. Charlotte diperankan oleh Freya. Abigail diperankan sama Gracia. Sofia diperankan sama Fioni. Lexi itu Adele, maksudnya yang meranin Adele nama aslinya. Macy itu Jessie, nama karakternya Macy, ininya Jessie. Dan terakhir, enggak deh, masih ada Annie, diperanin sama Mute. Ini salah satu yang gue suka juga tuh, si Mute di sini actingnya nggak kelihatan fake lah gitu. Laila, Fanny. Laila ini diperankan oleh Fanny, dan Alice diperankan oleh Gita, dan terakhir Emilia diperankan oleh Katrina. Tadi gue sempat nyebut Laila juga. Nah, ini gue pengen review juga kali ya buat karakternya dong. Karakter mereka. Apa nih? Karakter mereka ya yang paling nyebelin siapa, yang paling... Yang menurut gue pengen gue review lah ya. Ada beberapa soalnya nih. Mungkin bisa dimulai dari Fanny dulu tadi. Dari Teteh Fanny. Entah kenapa. Teteh, dia dari Bandung ya? Dia orang, aduh lupa orang mana, pokoknya orang Sunda lah. Entah kenapa penyampaian dialog Teteh Fanny di sini
kayak ngomong bahasa Inggris gitu, padahal kan dialognya Indonesia semua. Cuma penyampaiannya itu kayak ngomong bahasa Inggris dia. Ya entah kenapa ini mungkin bisa jadi dari salah director atau Emang karakternya kayak gitu kali. mungkin, tapi maksudnya gimana ya? Cara ngomongnya gitu. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia kan kayak gini nih. Kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris pasti beda lagi dong gayanya gitu. Jadi kayak dia ngomong bahasa Indonesia yang diinggriskan gitu. Berarti stylenya. karakter dia ya itu di film itu. Ya mungkin seperti itu kali ya. Mungkin dia dari luar negeri terus Tidak ada backstory sih jujur. mungkin kita bisa berfantasi. Asumsi Iya, gitu, asumsi, berasumsi ya. kalau si Laila ini Dia bukan orang Indo deh bukan gitu. orang Indo gitu. Iya. Ya memang tidak diceritakan ini di Indonesia sih, tapi kan pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Apalagi dengan nama-nama karakter yang kebarat-baratan ini, Ya kaget kan? juga sih gua awalnya. Mungkin selain itu tadi si Marsha tadi yang unexpected buat gua karena actingnya bagus, mulus sih, lebih ke mulus aja gitu. Dia tidak seperti tidak kayak acting gitu. Oh, gini deh, gue mungkin ngomong kayak gitu bukan jangan disandingin sama aktor yang senior gitu. Ini kita sebagai member JKT penyanyi yang ya bukan penyanyi juga, tapi maksudnya lebih ke idol gitu loh. Dia multi talent gitu. Jadi jangan disandingkan sama yang senior gitu loh. Maksudnya ya untuk seorang member JKT itu dia wah, kok Marsha bisa ternyata acting kayak gini gitu pas gue nonton awalnya gitu. Karena yang lain kaku. Gak semua. Oke. Gak semua. Ada beberapa. Oke. Yang gak gue ceritain di sini dong berarti yang gak kaku ya. Jangan. Terus diserang. Mau lu. Oke, paling yang gue juga suka entah kenapa si Freya ini. Bentar deh, lu tau Freya gak sih? Gak tau ya? Gue nggak tahu. Enggak, karena bener-bener gini, salah. kenapa gue nanya gitu? Karena Freya ini kan banyak banget ada di TL orang gitu, Freya gitu. Waktu Cuma itu pernah sempet denger trending. namanya. Ya pokoknya si Freya ini entah kenapa di film ini actingnya hampir oke lah buat gue. Tapi gue suka aja karena Judasnya lucu, udah gitu. Itu sebenarnya review dari gue. Paling favorit lo apa? Kayak member favorit lo di sini apa? Kebetulan member favorit gue udah nggak ada ya. Maksudnya udah lulus maksudnya gitu. Oke. Si Ashel udah lulus. Dia juga bakal main film by the way si Ashel. Dylan Woa ini tahun berapa gitu. Dylan kan ada banyak tuh kan tahun-tahunnya ya. Nanti bakal rilis tuh. Itu baru rilis trailernya juga tadi pagi tuh gue lihat tuh. Kali aja nanti bisa kita review. Berarti kan? udah nggak ada nih member favorit lo di sini. Mungkin ya kalau misalnya dari semua ini yang paling gue suka ya kalau misalnya suruh milih ya. Ya Marsha deh. Kok deh gitu? Marsha deh. Nggak, gitu. karena banyak gitu. Ada Marsha, ada Freya gitu kan, ada Gracia Oke. juga Yang gitu. paling favorit lo siapa? Dari semua dari 12 ini ya. Ya Marsha lah. Oke. Marsha deh. Maca gitu. Oh, namanya Maca. Panggilannya Maca. Oh, cute. Marsha sebenarnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi tadi merupakan review dari short movie ya. Wow, akhirnya kita review short movie loh. Dari JKT48 JKT48, lagi. JKT48 Bener. yang judulnya Magic Hour gitu. Mungkin abis ini saya mau nonton juga ya silakan karena itu gampang gitu, cuma di YouTube doang, bukan yang ribet-ribet gimana-gimana gitu. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang pakar short movie dan juga wota gitu, jadi Wota. boleh komen di bawah ya. Ini gue yakin nonton gak jauh-jauh dari teman-teman gue juga sih, jadi tulislah kita ngobrol di bawah gitu, di komentar di bawah gitu ya. Ramein dah, teman-teman bagus ya. Namanya ntar gue share deh, aman. Siap, kalau gitu please like, comment, share, subscribe. Kalau gitu ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Thank you.